ibaratnya adalah curahan hati kami ya. Curahan hati kami. 5, 4, 3, 2, 1. Ulago Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan kami dalam podcast episode ketiga. Kemudian di sini kita membuat podcast ini dalam rangka Hari Guru Nasional atau HGN yang diselenggarakan oleh JSIT. Oh iya. Ya, JST mana ini? JSIT Jawa Tengah. Ya. Dan ini kita akan mengangkat tema atau sebuah tema ya berkaitan dengan sekolah di masa pandemi. Oh iya, sekolah di masa pandemi ya. Gara-gara pandemi COVID. Iya, pandemi COVID. Udah berapa bulan ya, Tat ya? Kalau nggak salah terhitung dari April ya sekitar 7-8 bulanan lah. Jadi seperti itu. Cukup lama juga ya ternyata. Kalau- Oke, tapi sebelumnya kita belum kenalan nih, Tat. Oke, Oke, teman-teman dimanapun berada, kita dari tim SDIT Ulil Albab Gondang Rejo atau biasa disingkat di sini tuh Ulago. Ya, Ulago itu singkatan dari Ulil Albab Gondang Rejo. Rejo. Iya, jadi kita di sini kan termasuk dari salah satu SDIT di Gondang Rejo ya, yang Iya. mengawali podcast juga ya. Jadi kita Ah, juga sudah membuat podcast itu 2 episode, 3 episode. episode ini berarti ya seperti itu. Ini episode ketiga dan harapannya kita bisa memberikan manfaat-manfaat dari media-media yang kita hasilkan. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu dari jenengan dulu mungkin kemarin itu model pembelajarannya seperti apa? Jadi gini, kalau di SDIT Ulil Albab ini itu sudah bergonta-ganti model pembelajaran ya, Tat ya. Iya. Sedikit cerita bahwasanya dulu itu di awal pandemi arahan dari dinas kalau nggak salah itu adalah PJJ jaring. Pada waktu itu yang kita lakukan adalah setiap hari kan masing-masing kelas itu punya grup kelas. Iya. Kelas saya ataupun kelas Ustadz Bar mempunyai grup kelas dan kita mengeser tugas untuk siswa setiap hari. Iya. Setiap hari yang dilakukan oleh guru kelas ataupun guru mapel sesuai jadwalnya masing-masing. Jadi setiap hari itu kita selalu mengupdate dan si anak ataupun orang tuanya itu kalau tugasnya sudah selesai mau foto kemudian mengirim ke kita. Itu yang kita lakukan. Dalam keberjalanannya tentunya tidak semudah apa yang Kita bayangkan gitu lah. Kita bayangkan. Mungkin kalau di saya orang tuanya pada protes, kok tugasnya banyak banget. Tugasnya sing ngerjakke wong tua gitu. Ya. Mungkin di kelas Ustadz Bar ya mungkin permasalahannya hampir sama. Jadi memang tugas yang diberikan itu pertama problemnya kan materi belum kita sampaikan ya, tapi kita sudah memberikan tugas di materi yang baru gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, itu yang via WA. Nah, problemnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk tugas dalam bentuk lain karena problem di awal tadi adalah via WA. Tidak semua orang tua WA-nya itu kan biasanya HP-nya kan tidak HP-nya anak, tapi HP-nya orang tua. Karena mayoritas kita tahu sendirilah, kita itu bukan sekolahnya bukan berada di kota, kita berada di pinggiran, pojok barat, utara kota Karanganyar. Jadi kita ya emang dari kota Karanganyar itu ya cukup jauh gitu. Jadi kebanyakan orang tua itu HP-nya milik orang tua bukan milik anak. Jadi ketika mengeser tugas setiap hari itu berarti bukan ke anak tapi ke orang tua. Tentunya kalau orang tua posisinya kan juga kerja. Nah, problemnya adalah anak tidak bisa mengerjakan tugas sesuai jadwal yang ditentukan ya. Nah, dari situ kita masuk ke model pembelajaran yang kedua yaitu dengan apa itu Tat? Pengambilan tugas ya? Ya, pengambilan tugas. Tiap sepekan sekali, kemudian sepekan sekali juga dikumpulkan. Ya, jadi orang tua wali murid datang ke sekolah, ngambil tugas, kemudian tugas itu selama 1 pekan dibawa pulang, dan setelah dibawa pulang dikerjakan anak, pekan berikutnya membawa tugas itu ke sekolah dan menukarkan dengan tugas yang baru. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi ya namanya sebuah sistem pembelajaran tentunya ada positif dan ada negatifnya. Kira-kira menurut Ustadz Bahar waktu itu menurut jenengan positif dan negatifnya atau kelebihan dan kekurangnya apa? Kalau dari saya sendiri memang ada beberapa hal yang perlu kita ambil
dari sisi positif dan juga negatif. Mungkin sisi positifnya itu adalah ketika terjadi pandemi, pandemi dulu ya. Jadi orang tua itu justru lebih, ya intinya kita dipaksa, orang tua itu dipaksa untuk mendampingi putranya. Jadi kan banyak yang sebelum pandemi kan ibaratnya orang tua itu untuk mata pelajaran dan sebagainya itu dititipkan ke sekolah. Pasrah ke sekolah. Ya, tapi ketika terjadi pandemi orang tua harus mampu mendampingi. Double ya. Berperan double. Sebagai orang tua iya, dan sebagai guru iya. Iya, jadi ibaratnya di sini dampak positifnya seperti itu. Kemudian dampak negatifnya atau mungkin kekurangannya, bukan dampak negatif ya, tapi lebih ke kekurangannya itu justru ketika terjadi hal yang seperti itu, karena memang seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa sekolah kita itu bukan sekolah yang berada di kota gitu lah. Ya, jadi seperti itu. Banyak dari orang tua pun juga untuk memberikan fasilitas itu belum bisa, masih terbatas. Jadi ketika tadi tugas dan sebagainya, banyak keluhan yang menyampaikan bahwa karena pada awal dulu kan tidak ada subsidi kuota ya. Jadi pertama harus modal kuota. Kemudian yang kedua adalah harus modal media, HP. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan pembagian tugas, itu mungkin di sisi baiknya adalah sebagai solusi ya dari yang sebelumnya. Karena memang ada berbagai macam masukan dari orang tua, bahwa tugas itu ketika lewat HP itu banyak orang tua yang tidak punya HP. Kemudian juga boros kuota dan sebagainya. Akhirnya kita memberikan solusi orang tua datang, mengambil tugas selama 1 pekan, kemudian nanti 1 pekannya lagi mengumpulkan dan mengambil tugas yang baru. Itu mungkin jadi solusi. Tapi seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa problem kita itu kan, kita sebagai guru kan ibaratnya jenengan sendirilah, ketika tidak mengajar, tidak memberikan materi, kemudian ujuk-ujuk langsung memberikan tugas kan merasa berdosa dan juga berat hati lah. Jadi seperti itu. Jadi itu kemarin yang menjadi, kalau saya sendiri pribadi, kegelisahan dari saya sendiri, sehingga saya pun juga harus mencari cara agar materi itu bisa tersampaikan. Nah, terus caranya jenengan waktu itu apa, Tat? Ya, kalau saya sendiri kemarin itu mencoba untuk menggunakan media pembelajaran online, tapi lebih ke interaktif. Jadi saya lebih pertama saya menggunakan Instagram dengan menggunakan live. Jadi saya sesuaikan dengan kapan orang tua itu berada di rumah. Misalkan di jam 7, biasanya kan orang tua jam 7 malam. Ya, 7 malam itu orang tua kan berada di rumah. Saya sampaikan di situ lewat live Instagram. Alhamdulillah setelah intinya sebelum saya melakukan itu, saya survei dulu kira-kira pertama yang orang tuanya yang tidak memiliki perangkat ada atau tidak. Ternyata tidak ada, semuanya memiliki. Kemudian yang kedua adalah rata-rata orang tua di rumah itu kebanyakan di waktu apa? Oh, ternyata habis Isya. Akhirnya saya melakukan di situ live Instagram, dan alhamdulillah sambutan dari anak-anak juga luar biasa. Berarti jenengan sebelum melakukan pembelajaran online via Instagram, berarti melakukan observasi terlebih dahulu. Ya? Jadi kita riset dulu. Jadi kita data, survei, ternyata memang untuk media insya Allah tidak ada kendala. Nah, seandainya teman-teman yang mungkin kondisi geografisnya lebih parah dari kita, mungkin kalau di Karanganyar itu yang letaknya di pucuk Gunung Lawu gitu. Ya. Nah, dari sisi media, HP rata-rata HP-nya masih jadul, karena rata-rata nggih tahu sendiri kan. Iya. Gitu. Kemudian dari sisi kalau HP-nya misalnya HP beres, misalnya smartphone, cuma dari sisi kualitas sinyal karena berada di gunung itu tidak mendukung. Maka itu ketika kita menggunakan PJJ via media, entah Instagram, Google Meet ataupun Zoom, berarti tidak bisa ya. Tidak bisa. Nah, mungkin nanti setelah kita harus memberikan, ataupun pemerintah ataupun pihak yang berwenang harus memberikan sebuah solusi. Jadi seperti solusi untuk tempat-tempat seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan kemarin itu saya sudah membuat survei ya awalnya. Kalau misalkan di siswa saya ada yang seperti itu, jadi kan ibaratnya survei itu sebagai dasar saya untuk melakukan PJJ dan juga pemetaan. Jadi kalau misalkan ada yang tidak bisa, maka harus ada treatment khusus. Artinya adalah
Kalau dulu saya menyiapkan solusi, alternatif solusinya adalah saya yang berkunjung ke rumahnya. Berarti home visit. Home visit. Walaupun nanti kita akan berbicara soal home visit ya seperti itu. Tapi dulu sempat seperti itu. Tapi karena dari media itu media orang tua terutama itu sudah banyak yang punya dan juga mendukung. Secara rata-rata bisa mengikuti gitu ya. Nah, bisa mengikuti. Jadi seperti itu. Kemudian dulu lewat Instagram dulu. Nah, karena Instagram itu saya rasa tidak interaktif ya. Interaktifnya pun juga anak-anak bisanya komen tapi tidak secara langsung. Akhirnya saya pakai Google Meet. Jadi kalau itu. Instagram itu sisi kekurangannya adalah mereka hanya bisa ngechat ngetik gitu ya. Ngechat ngetik dan juga memperhatikan yang live saja. Cuma dan kalau misalkan dari sisi guru tidak bisa melihat tidak anak bisa. Ini memperhatikannya dalam posisi apakah duduk, apakah sambil berbaring, atau malah ditinggal kan kita nggak tahu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemarin ya kalau misalkan Instagram itu kita hanya tidak bisa cek lah, tidak bisa cek kondisi anak. Terus kemudian setelah dari Instagram jenengan pindah ataupun berinovasi ke media apa? Video conference. Yang saya pakai itu adalah Google Zoom, Google Meet maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa tahu anak itu memperhatikan atau enggak. Dan itu juga ada kendala. Kendalanya itu adalah pertama karena memang dulu itu kita belum mendapatkan subsidi ya. Ya, berarti kuota. Dari sisi kuota ya. Ya, itu kita tahu sendirilah ketika kita menggunakan media video conference itu kan kuota yang diambil adalah kuota upload ya. Jadi cukup banyak. Besar ya. Bahkan cuma 1 kali pertemuan itu bisa menghabiskan 1 giga. Jadi itu juga menjadi masalah kita. Dan dulu pernah saya juga memperjuangkan untuk agar anak itu bisa mendapatkan kuota, tapi kan memang kebijakan ya, jadi berbeda-beda. Jadi seperti itu. Oke. Yang pertama tadi di sekolah kita itu kan menggunakan media WA tiap hari melakukan tugas. Kemudian yang kedua orang tua atau wali murid itu datang mengambil tugas dan mengembalikan tugas yang sudah dikerjakan si anak, kemudian mengganti tugas yang baru. Dan yang ketiga menggunakan media bisa Google Meet, Instagram, ataupun mungkin ada beberapa ustadz yang menggunakan Zoom. Tapi ketika itu kira-kira menurut Ustadz Bahar itu apakah sudah efektif untuk kita sebagai guru dalam menerangkan atau menjelaskan materi-materi sesuai kurikulum yang ada? Kalau misalkan kita bandingkan dengan pembelajaran secara langsung ya, misalkan ya anak datang ke sekolah kemudian duduk, ya memang jauh, lebih efektif yang seperti itu. Tapi karena memang kondisinya pandemi, kalau misalkan diminta untuk membandingkan, saya lebih suka ketika memang kita bertugas sebagai guru kan, menerangkan, memberikan materi, baru memberikan tugas. Jadi seperti itu. Kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya kita hanya memberikan tugas, itu kan tidak efektif itu loh. Jadi kadang anak protes, Tat ini belum diterangkan Ustadz kok sudah memberikan tugas. Jadi seperti itu. Belum lagi problemnya itu saya pernah curhati orang tua ataupun saya pernah diberikan masukan orang tua. Kalau memberi tugas itu yang sekolah bukan muridnya, tapi orang tuanya. Jadi bukan mayoritas ya, hampir ya sebagian besar anak-anak entah di sekolah manapun, memang kalau untuk tugas itu biasanya lebih penting dan rampung. Entah dikerjakan orang tua, entah jawabnya asal-asalan. Dan yang kita harapkan dari tugas itu kan dari sisi gurunya adalah ketika memberikan tugas berharap anak itu memahami materi yang sesuai kurikulum dia. Tapi karena seperti itu pola dalam mengerjakannya sehingga apa yang kita harapkan kan juga tidak berhasil. Berarti kan sistem itu belum cukup menjawab tentang problem KPM yang ada di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah kita, umumnya buat sekolah semuanya. Kira-kira menurut panjenengan pembelajaran yang efektif di masa pandemi itu apa? Kalau saya merujuk kembali kepada yang efektif bagaimana. Intinya kita menjaga agar kita tidak tertular dengan mematuhi protokol kesehatan. Apakah sekolah itu tidak bisa membuat seperti itu? Saya insya Allah bisa lah. Misalkan belajarnya itu dengan cara shifting. Jadi dibagi anak-anak masuknya itu dibagi dengan durasi yang pendek seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fasilitas-fasilitas di sekolah itu harus
terpenuhi, misalkan tempat cuci tangan, kemudian di setiap kelas itu harus ada hand sanitizer di luar yang seperti di rumah sakit seperti itu, kemudian anak harus shotgun ya tembak suhu itu loh. Jadi, kalau shotgun langsung mati. Ya ini selingan saja, enggak apa. Itu harus ada. Enggak apa. Intinya kalau kita serius terus kan nanti takutnya juga bosen. Ya intinya protokol kesehatan itu harus terpenuhi. Jadi anak-anak harus menggunakan masker, kemudian menggunakan face shield dan lain sebagainya. Insya Allah aman. Malah justru menurut saya ya, anak-anak itu untuk mematuhi protokol kesehatan itu akan lebih terkontrol ketika mereka berada di sekolah. Jadi seperti itu. Kalau di rumah kan pertama bebas karena orang tuanya juga bekerja. Dan mereka di rumah sendiri bermain dan lain sebagainya. Kalau misalkan di sekolah kan waktu terbanyak mereka kan dihabiskan di sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Dan itu pun kebanyakan di kelas ya seperti itu. Jadi kan memang untuk solusi saya seperti itu, memang masuk kemudian juga di shifting, pembelajaran bisa kita dapatkan secara normal, mereka juga mendapatkan haknya, apalagi kita sekolah swasta ya. Jadi memang ini kalau sekolah negeri kan memang siswanya gratis, jadi tidak terlalu apa namanya, tidak menuntut yang macam-macam dan juga ibaratnya ya tidak merasa rugi lah. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita sekolah swasta kan juga orang tua sudah bayar dan kita tidak berikan sesuatu yang selayaknya atau seberapa. Itu seperti itu. Jadi saya sepakat sama dengan. Jadi pada intinya kalau pola pikir saya adalah harapan saya untuk yang pembuat kebijakan, bahwasanya pembelajaran yang paling efektif untuk anak Indonesia, mungkin di luar negeri mungkin efektif ya, tapi untuk anak Indonesia adalah bertemu tatap muka, entah home visit ataupun datang ke sekolah seperti Jena sampaikan, datang ke sekolah kemudian diberi shift. Kemudian dan saya sepakat juga dengan jenengan ketika anak-anak itu kemudian datang ke sekolah, saya pikir untuk mengatur anak-anak di sekolah sama mengatur orang-orang yang datang ke mall itu lebih mudah mengatur anak-anak. Iya. Ya kan? Karena anak-anak itu sudah menganggap kita sebagai guru. Ya ketika kita memberikan sebuah peraturan, itu mereka itu lebih patuh daripada orang-orang yang kemudian datang ke mall, kemudian memberikan peraturan, ya memang awalnya patuh, tapi lama-lama kelamaan akan. Tapi saya kira kalau sekolah bisa menjaga peraturan itu tetap dipatuhi, karena memang nanti mungkin sekolah bisa membuat sebuah aturan yang cukup tegas. Ketika dilanggar ya konsekuensinya ya harus dihukum sesuai aturan yang ada gitu. Jadi itu Tat. Jadi memang itu mungkin bisa dijadikan solusi ya. Jadi mudah-mudahan ini dari hasil podcast kita ini bisa diambil manfaatnya ya. Jadi seperti itu. Kemarin sebenarnya kalau misalkan untuk strategi pembelajaran kita sudah hampir sudah kita lakukan semuanya. Bahkan kita membuat video pembelajaran yang kita share dan lain sebagainya sudah kita lakukan. Tapi memang ya keberjalanannya pun juga kurang efektif. Gitu loh. Ya paling efektif ya tadi ya, bertemu bertatap muka langsung. Terus kemudian kita ngajar. Kemudian kalau misalkan home visit pun juga kalau home visit kan otomatis terbatas juga siswanya juga, waktunya juga. Belum lagi nanti siswa itu jaraknya atau jarak rumahnya itu jauh. Otomatis kan untuk untuk dari satu guru satu ke tempat yang lainnya itu membutuhkan waktu habis di jalan kan mubazir. Ya mungkin itu dulu ya. Jadi memang ini ibaratnya adalah curahan hati kami ya. Curahan hati kami. Curahan hati seorang ustadz. Ya, seorang ustadz yang mengajar, yang tapi tidak bisa ngajar. Ya mungkin itu mewakili guru-guru Indonesia ya. Mungkin guru-guru Indonesia pun juga merasakan hal yang sama. Dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa diambil manfaatnya, juga bisa dijadikan pertimbangan lah untuk pemerintah ya. Untuk dijadikan kebijakan. Ya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan hari ini bisa membawakan manfaat dan juga bisa memberikan inspirasi bagi semua. Dan
Kurang lebihnya jika ada salah dari saya maupun dari Ustadz Rifan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan acara podcast kita kali ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulago Podcast.